warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islam serta kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam senantiasa kita tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, orang-orang yang mengikuti jejak perjuangan beliau hingga yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Meida Nesti, NPM 1901012020 dari kelas A Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Dalam video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu dakwah dengan dosen pengampu Dr. Aguswan Khotibul Umam MA. Dalam video dakwah ini saya akan menyampaikan dakwah yang bertemakan keutamaan sholat 5 waktu. Teman-temanku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dijumpai di sekitar kita orang yang rela meninggalkan sholatnya karena kesibukannya, aktivitasnya, dan kegiatannya yang dilakukan setiap harinya. Padahal hukum melaksanakan sholat ialah suatu kewajiban atau hukumnya wajib. Wajib yaitu ketika kita mengerjakan suatu perkara tersebut, kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkan suatu perkara tersebut, kita akan berdosa. Sungguh, orang yang meninggalkan sholatnya karena kesibukannya, yakni dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak dari kaum muslimin tidak mengerjakan sholat? Yakni ketika mereka ditanya mengapa tidak mengerjakan sholat, mereka berkata, sholat tidak sempat aku melaksanakan sholat karena kerjaanku itu banyak, aku tidak sempat melaksanakannya. Alasan orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat ketika ia disibukkan oleh pekerjaannya. Banyak kaum muslimin yang bekerja banting tulang sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Mereka mengetahui bahwa hidup perlu makan, makan perlu uang, dan uang hanya didapat jika bekerja. Seakan-akan mereka itu menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikannya ia makan atau memberi ia sesuatu rezeki. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan bahwa manusia itu di bumi memiliki kewajiban, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ketika seseorang itu melaksanakannya perintahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat kepadanya. Seorang yang disibukkan dengan bekerja, ketika dia terdengar suara azan ketika jam 12 siang ialah azan zuhur, mereka semua istirahat, mereka makan, mereka minum, mereka merokok, mereka tertidur. Akan tetapi ia tidak melaksanakan sholat, padahal ia sadar diri bahwa sudah ada perintah sholat untuk melaksanakannya, yakni dengan ditandai berkumandangnya azan. Akan tetapi mereka tidak juga bergegas untuk melaksanakannya. Padahal waktu sholat dengan waktu ia beraktivitas masih lama ia menjalani aktivitas setiap harinya. Wahai teman-temanku, ketahuilah bahwa dengan sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tertera atau terdapat di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas
kitab Allah, yakni kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah bahwa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Dijelaskan bahwasanya di dalam surat tersebut Allah menyuruh kita untuk membaca kitab yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni kitab Al-Quran. Dengan melaksanakan sholat, seseorang akan terhindar atau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita kerjakan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Maha Pengetahui. Teman-temanku, marilah kita bersama-sama menyisihkan waktu untuk sholat di sela-sela aktivitas. Sesibuk apapun pekerjaan kita, masalah kita, dan lainnya, kerjakanlah sholat. Utamakanlah sholat dan janganlah mengulur waktu. Maka aktivitas yang kita jalani akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat 5 waktu dan hukum meninggalkannya. Keutamaan sholat 5 waktu yaitu sholat memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam. Di antaranya, pertama ialah sholat merupakan pembeda antara kaum muslim dan kafir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Salah seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syakir rahimahumullah berkata, dulu para sahabat Muhammad SAW tidaklah pernah menganggap sesuatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Sholat adalah tiang agama. Seseorang tidak akan tegak imannya kecuali dengan menegakkan sholat. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW, inti atau pokok segala perkara dalam Islam adalah tiang atau penumpangnya ialah sholat. Yang ketiga adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang paling pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Allah mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga dengan amalan lainnya. Keutamaan mengerjakan sholat yang pertama adalah mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 31. Yang kedua adalah selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 77 yang artinya, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia menang dan dengan kemenangan yang agung. Yang ketiga adalah pelaku sholat disifati sebagai orang muslimin yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dan yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang
kami berikan kepada mereka. Sholat merupakan kita menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang sudah kita lupakan. Akan tetapi, ketika kita memiliki banyak dosa, kita tidak mau sholat atau tidak mau beribadah kepadanya. Bayangkan berapa banyak dosa yang kita perbuat setiap harinya. Allah merupakan Maha Pengampun. Jadi setiap apapun yang kita laksanakan yang menimbulkan dosa akan diampuni olehnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.